Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur buat anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua seizin Tuhan, dan Tuhan pasti ikut campur dan tidak tinggal diam. Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai kepada renungan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga. Ya, Mazmur pasal yang ketiga. Nah, tapi berbahagialah saudara. Sebelum kita masuk di dalam Mazmur pasal yang ketiga ini, kita teringat kepada ayat pendahulu dari Mazmur pasal 2, ayat yang ke 10, 11, 12 itu mengingatkan kepada kita, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, jadi kita melihat bahwa sebelum kita masuk di dalam Mazmur pasal 3 tentang bagaimana nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Memang hidup ini banyak tantangan, saudara ya. Banyak tantangan, tetapi dalam menghadapi tantangan ini jangan lupa kita juga perlu mempersiapkan diri hidup berkenan kepada Tuhan, supaya di saat-saat tantangan itu tiba, bukan kita sendiri yang mengerjakan, tapi campur tangan Tuhan menolong kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Nah, karena berbahagialah semua orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi kalau kita berlindung kepada Tuhan, pasti Tuhan ikut campur. Ya, pasti kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa indahnya. Jadi marilah kita memasuki di dalam Mazmur pasal yang ketiga ini sambatan pertama yang dialami Daud. Memang secara manusiawi Daud merasa kewalahan di dalam menghadapi tantangan. Betapa banyaknya lawanku, katanya. Ya, jadi kalau kita melihat ayat ini, Mazmur ini merupakan ratapan kepada Allah, Hampir sepertiga Mazmur dalam kitab ini ya, masuk kategori satu, struktur dasar dari Mazmur ratapan terdiri atas seruan keras kepada Allah. Ratapan itu merupakan seruan keras kepada Allah. Ya, di dalam ayat yang kedua, merasa banyaknya lawan yang dihadapi. Kemudian itu juga merupakan satu gambaran mengenai kesulitan, mengenai penderitaan atau ketidakadilan yang dialami orang percaya. Jadi sebuah pergumulan yang nyata, ya, itu semua diserukan kepada Tuhan, masuk di dalam doa. Juga merupakan suatu pengakuan kepercayaan kepada Allah. Jadi ketika kita berseru kepada Allah itu sudah merupakan tanda bahwa kita ini percaya kepada Tuhan dan hanya
pertolongan hanya datang dari Tuhan, tidak ada dari lain. Nah, juga merupakan suatu permohonan untuk pertolongan. Permohonan untuk pertolongan. Jadi kita mohon kepada Tuhan, mohon pertolongannya maksudnya, dan juga suatu ungkapan pujian atau ucapan syukur. Jadi kita ini dalam bergumul pasti ada ucapan syukur. Karena apa? Pertolongan Tuhan itu nyata. Ya. Pertolongan Tuhan itu nyata. Dan yang kedua, jumlah mazmur ratapan yang begitu banyak dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar umatnya berseru kepadanya pada waktu keperluan dan kesulitan. Ya, kita masih ingat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 itu dikatakan demikian. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Benar toh saudara? Ya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, baik itu mulai dari yang ringan sampai yang berat, ini kitab surat Ibrani itu justru membawa kita kepada satu semangat, ya. Kita diajak untuk datang, berseru, bersandar kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi tidak usah takut-takut, datang kepada Tuhan. Ya, penuh keberanian datang kepada Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Ya, jadi rahmat yang kita terima pada saat kita menghadapi pergumulan itu adalah satu kelonggaran yang Allah berikan. Kelonggaran yang Allah berikan. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa dalam pergumulan itu kita tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, ya, kesalahan, ya, supaya kita sadar bahwa kita datang kepada Tuhan bukan dalam keadaan sempurna, ya, tanpa cacat celah terus kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Tapi mendapat rahmat ini adalah mendapat anugerah. Kita dilayakkan karena anugerah. Bukan karena kelayakan kita yang hebat, tapi karena anugerah semata. Ya. Dan akhirnya kita dapat apa? Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi serta diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah merasa layak datang kepada Tuhan. Aku iki wong gak duwe salah. Aku iki wong gak duwe kekurangan. No. Justru dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan karena kita dilayakkan. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Oleh sebab itu disitulah kita mendapat rahmat, damai sejahtera, ya, sehingga apa? Kita mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Pagi ini apapun yang saudara hadapi, Bapak Ibu menghadapi persoalan apapun, ingat, hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita ditolong Tuhan, ya, supaya kita akhirnya bisa mengucap syukur, bisa mengatakan Tuhan itu baik.
Sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi pengalaman yang manis yang Tuhan sendiri yang membuat untuk kita bisa datang di dalam takhta kasih karunia Allah. Kita mendapat rahmat, anugerah, kemurahan, dan akhirnya persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita serahkan semua aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan keluarga kita serahkan, oh haleluya, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam bermasyarakat pun kita perlu tuntunan Tuhan supaya kita boleh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu pagi ini. Kami boleh mendapatkan rahmat. Kami mendapatkan pintu rahmat untuk kami dilayakkan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Dan kami sangat bersyukur pertolongan Tuhan tepat pada waktunya datang menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Haleluya. Walaupun di dalam pandemi ini Tuhan jauhkan dari segala macam perkara-perkara yang jahat. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Ampuni kami, layakkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa. Haleluya. Dan setiap kami yang datang, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa penuh iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa Tuhan mencintai kita sekalian dan memberkati, mencukupkan apa yang kebutuhan kita. Haleluya. Shalom. Amin.